Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Seperti biasa kita akan membahas episode terbaru anime Kage no Jitsu Ryokusha yang saat ini sudah sampai di episode 10. Di sini kita juga akan membahas beberapa detail penjelasan serta beberapa perbedaan dari light novelnya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Episode 10 ini dibuka dengan MC kita yang sedang gabut, karena saat ini akademi sedang diliburkan. Semua siswa lainnya pulang ke rumah mereka masing-masing, namun Chit memutuskan untuk tetap berada di akademi. Bahkan saat Claire datang mencarinya, yang kemungkinan ingin mengajaknya untuk pulang, Chit malah bersembunyi. Nah, di saat inilah surat dari Alpha datang untuk mengajak Chit yang sedang gabut ke kota Linwood. Chit pun menuruti surat tersebut. Setelah itu, Shin berpindah memperlihatkan keseharian dari anggota Shadow Garden. Mulai dari Beta yang sibuk menulis ceritanya, hingga Epsilon yang sibuk sendiri dengan penampilannya. Di sini terungkap juga bahwa tubuh ideal yang selama ini dimiliki oleh Epsilon ternyata hanya tubuh palsu yang dibuat dari slime. Epsilon memanfaatkan keahliannya dalam mengontrol sihir untuk membuat tubuh tersebut. Dan motivasinya tentu saja adalah Beta. Epsilon sangat ingin mengalahkan Beta yang menurut Epsilon memiliki fisik yang paling sempurna. Bahkan ia selalu cari ribut dengan Beta hanya untuk adu aset. By the way, kalau kalian sudah baca light novel ataupun manganya, kalian mungkin sadar kalau scene ini telah sedikit diubah. Pada versi light novel dan manganya, adu aset mereka diakhiri dengan Beta yang lari dan menangis setelah kalah dari Epsilon. Namun di versi animenya, akhir scene komedi ini telah diubah menjadi lebih serius, dengan Nu yang datang menginformasikan tugas baru dari Alpha. Nah, selain Beta dan Epsilon, di sini juga diperlihatkan Eta yang seperti biasa malah ketiduran, dan juga Delta yang sibuk sendiri di alam mimpinya. Setelah itu, Shin pun berpindah memperlihatkan Alexia dan Iris yang sedang mengunjungi Mitsugoshi untuk membeli pansu. Nah, buat kalian yang hanya membaca manganya, mungkin kalian akan mengira bahwa scene ini adalah scene original karena tak terdapat pada manganya. Namun sebenarnya scene ini ada pada versi light novelnya, tepatnya pada bagian setelah arc penculikan Alexia berakhir. Tapi di versi animenya scene ini ternyata baru ditampilkan setelah arc Sherry. Dan by the way, kalau di versi animenya, Alexia lah yang mengajak Iris ke Mitsugoshi. Sementara kalau di versi light novelnya, dijelaskan bahwa justru Alexia lah yang tak tahu tren, sehingga Iris lah yang mengajaknya ke Mitsugoshi. Lanjut, setelah itu Shin berpindah kembali memperlihatkan MC kita yang sedang menuju ke Linwood. Dan tanpa ia sangka, ia malah bertemu dengan Rose yang sudah salah paham. Saat ini, Rose benar-benar telah memberikan hatinya pada Chit, sementara Chit tetap bodoh amat. Bahkan di sini dijelaskan bahwa Chit salah paham dan mengira kalau Rose mendekatinya karena urusan agama dan kepercayaannya. Chit memutuskan untuk menjaga jarak dengan Rose, dan karena itu, ia lagi-lagi cosplay Spider-Man sama seperti saat ia menghindari Claire sebelumnya. Setelah beberapa hari berlalu, mereka pun tiba di Linwood. Di sana, hal mengejutkan yang ditemui oleh Chit adalah terdapat berbagai cerita yang berasal dari dunianya. Bahkan ia mengira bahwa ada reinkarnator lain selain dirinya. Tapi setelah ia melihat langsung penulisnya, ternyata pelakunya adalah Beta. Dan yang mengajarkan Beta tentang semua cerita itu adalah Chit sendiri. Lagi-lagi pengetahuan Chit dimonetisasi oleh bawahannya tanpa sepengetahuannya. Kalau di versi anime, Chit hanya mengatakan bahwa ia kecewa pada Beta. Namun di versi light novel dan manganya, Chit malah merasa bahwa tindakan Beta ini keren karena berperan sebagai mata-mata dengan menyamar sebagai penulis. Lanjut, Beta menuliskan rencana Shadow Garden di buku pemberiannya. Namun sayangnya itu semua tak ada gunanya, karena Chit tak bisa membaca huruf kuno. Dan by the way, pada scene ini juga terlihat Chit yang telah membeli aksesoris. Nah, pada light novelnya dijelaskan bahwa Chit sebenarnya tak tertarik dengan aksesoris tersebut. Ia membelinya hanya untuk memberikannya pada Hiyoro sebagai oleh-oleh. Lanjut, Shin kemudian berpindah memperlihatkan Alpha di suatu katedral. Di sana juga ada mayat seorang pendeta yang telah dibunuh. Nah, kalau di versi animenya, pendeta ini hanya mati dengan ditusuk di sebuah patung. Sementara di versi light novelnya lebih sadis lagi, yaitu dijelaskan bahwa tubuhnya dipotong-potong secara brutal. Tapi tentu saja versi animenya tak akan berani untuk menampilkan scene yang sesadis ini. Oke, lanjut, Shin berpindah lagi memperlihatkan Chit yang sedang melihat-lihat di atas atap. Tak lama kemudian ia melihat seorang yang mencurigakan dan segera menghampirinya. Di sini Epsilon tiba-tiba muncul dan membunuh orang tersebut.
Epsilon dan Cheat kemudian membicarakan tentang rencana mereka yang tiba-tiba berubah. Nah, sebenarnya scene adu aset antara Epsilon dan Beta di awal tadi baru terjadi setelah scene ini, bahkan setelah arc Sanctuary ini berakhir. Karena pada scene inilah Cheat baru melirik aset Epsilon, dan Epsilon merasakan tatapan Cheat tersebut. Nah, inilah yang kemudian disombongkan oleh Epsilon saat adu aset dengan Beta, yang kemudian membuat Beta merasa kalah karena aset Epsilon telah dilirik oleh Cheat, sementara aset Beta tak pernah dilirik sekalipun. Namun di versi animenya scene ini malah dibalik, yang akhirnya membuat Epsilon seolah hanya mengarang cerita saat adu aset dengan Beta. Oke lanjut, setelah sedikit berbincang, Epsilon dan Cheat pun berpisah, dan disinilah episode 10 Kage no Jutsu Ryokusha ini pun berakhir. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Kage no Jutsu Ryokusha episode 10 pada video kali ini. Episode 10 ini mengadaptasi beberapa bagian di volume pertama yang sebelumnya kena skip dan mulai masuk ke bagian awal dari arc Sanctuary yang merupakan pembuka untuk cerita di volume kedua light novelnya. Nah, mulai di episode 11 selanjutnya kita akan mulai memasuki bagian seru dari arc ini, yaitu pertarungan antara Lord Shadow dengan Aurora. Dan seperti biasa, kita akan melanjutkan konten breakdown ini jika episode selanjutnya telah dirilis minggu depan. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang episode kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.